Dari kejauhan, terdengar suara orang sedang memukul-mukul benda keras. Sepertinya orang ini menggunakan tenaganya sekuat mungkin, sehingga memunculkan irama-irama saling bersahutan. Suara-suara ini menarik perhatian orang di sekelilingnya, termasuk kami, untuk mencari tahu benda apakah yang sedang dipukul. Padahal sang matahari berada tepat di atas kepala, menambah panasnya jalan yang kami lalui. Debu-debu jalanan dan asap dari kendaraan bermotor pun sempat menyapa. Tetapi keadaan inilah yang justru membuat kami untuk terus lebih mendekat kepada suara-suara tersebut. Langkah kami terhenti melihat sebuah tempat kecil di pinggir jalan. Tempat ini hanya ditutupi dengan kayu-kayu dan kain, juga plastik-plastik bekas. Yang lebih mengejutkan adalah adanya sesosok wanita tua sedang memecah bongkahan-bongkahan batu besar. Rupanya dari sinilah suara-suara tersebut berasal. Kami pun berusaha melihat lebih dekat lagi dan memastikannya. Tanpa memperdulikan kehadiran orang-orang di sekitarnya, wanita tua ini terus bekerja memecah batu-batu, sampai wanita itu mendengar sapaan kami. Ibu Leginah, wanita tua ini sehari-hari bekerja sebagai pemecah batu. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh tani. Karena usianya semakin tua, sang pemilik menggantinya dengan orang yang lebih muda. Namun hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan, akhirnya Bu Leginah melihat beberapa orang tetangga yang bekerja sebagai pemecah batu. Disinilah terbesit dalam pikirannya untuk mengikuti jejak para tetangga yang semuanya laki-laki sebagai seorang pemecah batu. Leginah, Bu Leginah. Usianya pinten? Loh, umur mboten ning aku lho. Pokok tuwek ngoten. Kerjane napa, Mbak? Kerja napa waktu tok niku, Mas? Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Leginah. Keahlian yang dimiliki pun hanya sebagai buruh. Hal ini juga mendorong Bu Leginah bekerja sebagai pemecah batu. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Pagi-pagi sekali Bu Leginah sudah bersiap melakukan aktivitas. Keranjang, palu, dan beberapa perlengkapan lain dibawa. Lokasi yang dituju adalah sebuah sungai di dekat rumah. Di sungai inilah Bu Leginah mencari dan mengumpulkan batu-batu kecil maupun besar sesuai pilihan untuk kemudian dipecah sesuai ukuran. Saat ini semakin sulit mencari batu karena banyaknya para penambang lain. Apalagi pada saat hujan, aliran air di sungai semakin deras. Nggih budal esuk, Mas. Jam 7 nggih jam 8. Pundi? Nggih, ning lepen wau. Pepet nggih. Mpun dangu, Mbah. Mun wis lawas, Nak. Tahun pinten? Mpun nek taune ra ro, pokok golek watu. Wis sinom nggih numi nggih. Dengan sabar Bu Leginah mengumpulkan batu dan meletakkannya di dalam keranjang kecil. Setelah terkumpul,
batu-batu tersebut dibawa dengan cara dipikul di atas kepala ke tempat memecah batu di pinggir jalan. Pekerjaan mencari dan mengumpulkan batu-batu ini dilakukan berulang-ulang. Setelah terkumpul, pekerjaan selanjutnya adalah memecah batu-batu tersebut menjadi lebih kecil sesuai ukuran pada umumnya. Kakak piyambakan. Kula dhewe piyambakan. Tapi Pak, Yo kemeng kotok nak ngulon, aku ngulon. Tulung keranjang, petang keranjang nak. Saoleh. Anggo ditok ngono ora ana watune. udah jam. Satu persatu batu-batu yang telah terkumpul dipecah. Pekerjaan ini dilakukan hingga siang hari. Tidak banyak hasil didapat dari memecah batu. Biasanya setelah terkumpul selama 15 hari, batu-batu tersebut baru bisa dijual. Itu pun jika ada pembeli yang datang. Jika tidak, Bule Gina harus bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jangka waktu tersebut. Beduk iku nak mule. Mpuna ya apa ya kemang ngemotno sigaret 30. Setengah itu 40. 15 dino nak ya mangko. Lah pada 40. Niku wong ngepati laku nggih, Mbak. Nggih. Biasanya pinten dinten pisan Mbak laku. 15 dino payu niku wau Mas. Demi kebutuhan hidup, Bule Gina mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Bule Gina tidak memperdulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, memaksanya untuk bekerja dan terus bekerja, memaksanya untuk tersenyum bersama batu-batu di pinggir jalan. Itu cukup buat itu. Sampai blonjo nak. Cukup. Itu ku beras. Ngoten lho. Lah kak sapa nak nek kene gak ono buruan iki ya nutut watu sak oleh nak. Lah rumiyin saderenge kerja. Kok nunduk watu kerja napa, Pak? Nggih buru matung, nggih buru tandur saniki borongan iku napa nak? Jadi mboten Diborong sing nom-nom iku lek sing tuwek ra payu nak. Pinten Ya sak oleh pasrah mawon. pasrah oleh titik pangan titik, oleh akeh pangan akeh ngono ae. hari ini, Pak? Sebulan cukup.
Oh, ya ora cukup nang apa larang krepe saiki 1000. Pekerjaan yang dilakukan memang bukanlah pekerjaan yang biasa. Berlokasi di pinggir jalan, di mana lalu lalang kendaraan bermotor lewat, menjadi warna dari pekerjaannya. Terkadang dari sinilah terjadi komunikasi dan sapaan-sapaan akrab atau sekedar tawar-menawar dari para kerabat maupun calon pembeli batu. Walaupun sekedar bertanya, itu sudah cukup membuatnya tersenyum. Biasanya 2 atau 3 hari kemudian, mereka kembali untuk memesan batu-batu tersebut. Utang. Punah ya kaya le gula bubukan nadrek angin ya setengah Cukup nih ngoten nggih. ya cukup tok nah. Kesel. Jika beruntung, para pembeli langsung memborong batunya sekaligus. Tetapi biasanya pembeli hanya membeli setengahnya saja, karena harus dibagi 2 dengan pekerja yang lain. Seperti pada saat ini, Bule Ginah pun turut membantu mengangkut batu-batu tersebut untuk para pembeli. Rata-rata, pembelinya datang dari sekitar lokasi. Walaupun harganya tidak jauh dengan yang menggunakan mesin, tetapi rata-rata mereka menyukai kualitas batu-batu Bule Ginah. Pak Nasir sering beli batu di sini, Pak? Sering. Biasanya ambilnya di mana, Pak? Ambilnya di sana, di slab Dari sebelah. mana, Pak, itu, Pak? Daerah ujung. Bedanya apa, Pak? Bedanya ini slab mesin, inilah didikan. Tapi harganya sama? Harganya tidak sama. Lebih Lebih ringan di sini. murah di sini. Ya, Kalau kualitasnya kualitasnya ya, lah inilah tidak sama kalian. Lihat mesin gilingan lah rata. Nah inilah tidak rata. tapi kalau untuk bangunan gitu bagus, Pak. Ya bagus sama. Biasanya yang mesen dari mana sih, Pak? Mesin Belinya Pembel- pakai atau apa? pakai untuk bangunan lah, inilah toko bangunan. Sendirian Bapak kalau Ya sendiri ambil. biasanya kalau sehari belinya 1 hari di sini gitu. Ya jarang. Yang pesen ya ngambil, tidak ada tidak ngambil. Kalau banyak berapa, Pak? Berapa kali? Ngangkutnya niku ya ada seminggu ya 2 kali 3 kali. Tapi lebih senang beli di sini, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Sopo nah ya nutuk watu tok iku nae. Kan kerjaan apa-apa. Betul apa nang rene? Tidak ada keinginan dari Bule Ginah untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang pemecah batu. Selain sulitnya mencari kerja, tidak ada keahlian dan usianya yang semakin tua. Dengan memecah batu inilah dia bisa bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk esok hari sebagai wanita pemecah batu. Untuk waktu terus nak. Sanune nak tak geleme, keleren.
Selesai melakukan pekerjaan, Bu Legina membereskan batu-batu yang berserakan di sekitar lokasi dengan berjalan kaki menuju rumah kecil dan sederhana tempatnya beristirahat. Tidak banyak yang dilakukan di rumah tersebut. Seperti kebanyakan wanita lain, pekerjaan rumah yang dilakukan adalah memasak, mencuci, dan sebagainya. Seperti inilah keadaan rumah Bu Legina. Rumah kecil sederhana, ditempati sejak masa muda. Tidak ada yang istimewa dari rumah tersebut. Dinding-dindingnya sudah mulai rapuh. Lantainya masih beralaskan tanah. Sementara atap sudah banyak yang berlubang. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat. Aku nak. Pak mantu. Mari ngantuk. Nggih. Mari ngantuk terus apa? Tinggal sepedang. Ngomong. Ada tahu nak aku. Ada tahu. Walaupun sekarang ini banyak pabrik yang menggunakan mesin-mesin, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Legina merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada, walaupun mesin-mesin dari pabrik baru muncul. Dia pun merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Bu Legina inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Bu Legina walaupun dengan hal-hal kecil. Ya pemirsa, saat ini kami sedang bersama dengan para tetangga dari Ibu Legia. Nah, kita ingin berbincang-bincang sedikit bagaimanakah keseharian dari Ibu Legia. Bu, dengan siapa Bu? Waningsih. Ibu Waningsih sebagai tetangga dari Ibu Legia. Menurut Ibu, keseharian dari Ibu Legia ini gimana? Ya pas saya ngono. Kesehariannya apa untuk bekerja? Terus di rumah ini tinggal sama siapa gitu? Guru, gaya pondok itu penggawean. Bina kita. Anu, apa ku? Titik watu. Udah lama Bu itu Bu? Suwe. Dari tahun berapa? Pirang tahun. Ono 10 tahun nih. Lebih dari 10 tahun. Itu katanya sudah ditinggal oleh suaminya. Itu udah berapa lama Bu suaminya meninggal itu? Suwe mak yo, bidine mati pirang tahun. Si anaknya si cilik tinggal mati. Oh, berarti sudah lama. Jadi Ibu Legia ini untuk mencari uang atau menghidupi dirinya sendiri ini udah lama Bu ya? Lama. Jadi menurut Mbak sendiri, Mbak dengan siapa? Mbak siapa? Mbak Sulika sebagai tetangga dari Ibu Legia ini gimana melihat Ibu Legia ini adalah seorang wanita sendiri, kemudian cari uang sendiri, apalagi kerjanya itu mencari batu, kemudian ini kan ya apa dipecah jadi kecil-kecil. Nah, menurut Mbak ini gimana? Ya kasihan deh kalau lihatnya, kasihan. Bangunnya pagi, kalau pulang itu ya siang-siang, di rumah sendirian. Di rumah sendirian, katanya punya putra, tapi nggak tinggal serumah ya. Putranya nggak mau tinggal di sini. Udah berkeluarga sendiri-sendiri, jadi Ibu Legia ini tinggal sendiri juga menghidupi dirinya sendiri gitu ya, dengan cara kerja cari Sendiri, batu. cari makan sendiri. Kemudian sama tetangga ini menurut Mbak gimana? Kesehariannya sama tetangga gitu. Ya baik-baik saja, Mbak, di sini. Ya saling berkomunikasi, sosialisasi ya tiap harinya Ibu Legia. Ya udah, terima kasih banyak waktunya. Mari Bu. Ya.
kan kaya ora gendeng sih kan. Terima kasih Mbah, tadi kami sudah diizinkan untuk melakukan aktivitas Mbah selama seharian untuk apa tadi, hancurin batu ya, kemudian ke sungai juga. Dan ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dama TV, mohon diterima, semoga bisa sedikit membantu meringankan beban sebelumnya, dan ini juga mohon diterima. Mungkin ada ucapan terima kasih. Langsung suwun ya. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, Anda bisa kirimkan bantuan Anda ke alamat yang tertera berikut ini. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini masih memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ora tau no ya malu mulai dina payu mek pisan mang. Tapi mesti Oh ya menang nak. setiap usaha yang kita lakukan akan sangat berarti apabila kita mau mensyukuri seberapapun hasil yang kita miliki. Demikian Bodhicitta untuk episode kali ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Ibu Lekiah bisa memberi hikmah dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya Yon yang bertugas dan seluruh kru mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.